Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, saat saya membaca Alkitab, ada satu kalimat yang mengejutkan. Dan Anda pasti akan terkejut jika kalimat ini saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa itu? Mari kita membuka Mika pasal 7 ayat yang kelima. Di dalam Mika pasal 7 ayat 5, di sana tertulis seperti ini. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Dari ayat ini jelas, Tuhan melalui Nabi Mika berpesan kepada umat di kala itu, jangan percaya kepada teman. Jangan percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ini pesan Tuhan. Tuhan sendiri berbicara langsung kepada Nabi Mika. Jangan percaya kepada teman. Jangan mengandalkan kawan. Saudara, jika kita membuka kamus bahasa kita, apa yang dimaksud dengan teman? Ternyata kata teman itu punya sinonim, kawan atau sahabat. Itu sinonim dari kata teman. Kemudian, pengertian yang kedua dari kata teman adalah orang yang bersama-sama bekerja. Jadi jika kita sedang bekerja, kemudian ada yang datang membantu kita, bekerja bersama-sama dengan kita, itu teman. Kalau dia tidak mau membantu kita, dia hanya menonton saja, tidak ada perasaan untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang kita lakukan, dan dia tahu tentang pekerjaan itu, dia tidak bisa dikatakan teman. Teman adalah orang yang bersama-sama bekerja, bersama-sama berbuat, bersama-sama berjalan. Kalau kita sedang berjalan, kemudian ada yang menemani kita, berjalan bersama-sama dengan kita, itu namanya teman. Nah, bukankah selama ini kita diajarkan, kita harus berteman dengan banyak orang? Mengapa? Sebab kita diajarkan harus mengasihi banyak orang. Jadi kita harus mendekat pada orang dan berteman dengan mereka. Lalu mengapa di sini kita membaca Tuhan sendiri mengucapkan kalimat ini? Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Tuhan mengucapkan kalimat ini? Ini yang menarik untuk kita telusuri. Nah, saat membaca ayat ini, saya berpikir dan mencari tahu apa sesungguhnya yang Tuhan maksudkan. Mengapa teman di zaman itu, di zaman Nabi Mika, itu jangan dipercayai. Kita tahu bersama Nabi Mika hidup sesaman dengan Nabi Yesaya di kerajaan Israel Selatan, di kerajaan Yehuda. Sementara di kerajaan Israel Utara ada seorang nabi yang hidup di sana, namanya Nabi Hosea. Jadi Nabi Mika itu hidup sesaman dengan Hosea dan Nabi Yesaya. Bedanya adalah Mika ini nabi kampung. Mengapa? Karena dia tinggal di kampung yang namanya Moreset. Nah, dari kampung Moreset inilah Nabi Mika menyampaikan pesan Tuhan. Dan salah satu pesannya adalah jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Nah, pertanyaan kita, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Nabi berpesan seperti itu? Ada apa sebenarnya di zaman itu sehingga Nabi Mika menyampaikan pesan Tuhan seperti ini? Saudara, di saat membaca ayat ini, saya menggali lebih dalam lagi dan mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi di zaman itu. Di abad ke-8, ketika Nabi Mika berkarya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, saya melihat perikop ini dan saya menemukan jawabannya di dalam Mika pasal 7 ayat 2. Di sini tertulis, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah dan seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Jadi kehidupan manusia di zaman itu seperti itu. Tidak ada orang saleh, tidak ada orang jujur di zaman itu, di zaman Nabi Mika.
Tidak ada orang saleh, orang yang bertekun beribadah, orang yang bertekun mencari Tuhan. Tidak ada di zaman itu. Yang kedua, saudara sekalian, tidak ada lagi orang jujur di antara umat Allah di zaman itu. Di zaman Nabi Mika yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tidak ada orang jujur. Tidak ditemukan lagi orang yang tulus hatinya. Orang yang bicara apa adanya. Orang yang berani menyuarakan kebenaran. Tidak ada lagi relasi yang tulus antar sesama. Nah, karena tidak ada lagi orang jujur di negeri itu, maka Tuhan melalui Nabi Mika menyampaikan pesan ini. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Janganlah percaya kepada teman, jangan mengandalkan kawan, saudara sekalian. Itu yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mika. Mengapa? Karena kawan-kawan di zaman itu, teman-teman di zaman itu, tidak bisa dipercaya. Kelihatannya punya hubungan baik, tapi sebenarnya mereka mengintai nyawa dari orang yang berteman dengan mereka. Mereka membangun hubungan yang palsu. Tidak ada kejujuran dalam hubungan itu. Dan karena itulah Tuhan menyerukan melalui Nabi Mika, jangan percaya teman. Saudara sekalian, teman, jangan dipercaya. Padahal kalau kita mendengar ajaran orang tua kita, kita itu harus berteman dengan semua orang. Kita itu diajar untuk tahu menghargai dan menghormati orang, memperlakukan orang dengan baik. Tetapi di sini di zaman Nabi Mika, tidak ada orang jujur. Dan kalau tidak jujur dalam pertemanan itu sangat berbahaya. Bisa-bisa masa depan kita hancur, bisa-bisa nyawa kita melayang. Dan karena relasi antar manusia seperti itu, maka Tuhan melalui Nabi Mika menyerukan, jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan teman. Nah, itu berarti dalam relasi antar manusia ada yang disebut teman sejati dan ada yang disebut teman palsu. Nah, bagaimanakah teman yang sejati itu? Itu harus kita ketahui. Sebab jika kita tidak tahu bagaimana teman yang sejati itu, kita bisa salah dalam hal memilih teman. Nah, bagaimanakah teman yang sejati itu? Saya mencatat ada 6 ciri teman yang sejati. Yang pertama, teman yang sejati itu teman yang mau mengerti kita, yang mau memahami keinginan kita. Walaupun dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita, tetapi dia paham tentang kita. Jadi orang yang dapat memahami keinginanmu, yang dapat memahami dirimu, dan bersama-sama dengan engkau, itu adalah teman yang sejati. Sebaliknya orang yang tidak mau memahami tentang dirimu, tidak bisa dijadikan teman sejati. Yang kedua, teman yang sejati itu, dia mau mendengarkan kita. Ada orang dalam percakapan, dia lebih suka didengar daripada mendengar. Teman yang sejati tidak seperti itu. Teman yang sejati lebih suka mendengar daripada didengar. Jadi setiap apa yang kita katakan, dia cermati dengan baik. Dan jika dia tahu solusinya, dia akan memberitahu kepada kita. Dan jika dia tidak tahu solusinya, dia akan berdiam diri. Tapi yang pokok adalah dia mau mendengarkan kita. Yang ketiga, teman yang sejati itu dia jujur dengan kita. Di saat dia marah, dia sampaikan dia marah. Di saat dia kecewa, dia sampaikan dia kecewa. Di saat dia sedih, dia sampaikan dia sedih. Itu teman sejati. Dia jujur dengan dirinya. Dan dalam percakapan dengan kita, yang disampaikan itu jujur adanya. Tidak ada penipuan di sana, tidak ada kepalsuan di situ. Yang ada hanyalah kejujuran. Yang keempat, teman yang sejati itu dia tidak memaksa kita untuk berbuat apa yang mereka ingini, apa yang dia ingini. Jadi dia punya keinginan, tetapi dia tidak memaksa kita untuk mengikuti keinginannya. Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk mengambil keputusan apakah ikut keinginannya atau tidak.
Jadi dia sangat menghormati keputusan kita. Itu teman yang sejati. Yang kelima, teman yang sejati itu tidak pernah dengan sengaja menjatuhkan citra kita di depan publik. Ini penting untuk kita ketahui bersama, sebab ada orang Batamang, tetapi di tengah orang banyak, di publik, dia tidak segan-segan menghancurkan citra dari temannya. Nah, teman yang semacam ini tidak bisa disebut teman sejati. Teman yang sejati, dia tidak mau menghancurkan nama kita, citra kita di depan publik. Dan yang terakhir, yang keenam, teman yang sejati itu sangat menghormati privasi kita. Jadi kalau dia tahu itu privasi kita, dia tidak akan membuka privasi itu di depan publik. Karena dia sangat menghormati kita. Itulah teman yang sejati. Kalau ada teman sejati itu berarti ada teman palsu. Jadi kita mengenal ada dua jenis teman, teman sejati dan teman palsu. Atau istilah yang lagi ngetop sekarang, teman toksik. Teman toksik. Toksik itu racun. Jadi ada teman yang menjadi racun dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah ciri-ciri teman yang seperti itu? Saya mencatat 5 hal. Harap ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama, teman toksik suka merendahkan kita. Nyinyir lewat media sosial. Dia menyindir kita. Merendahkan kita. Bahkan tidak segan-segan dia menghina kita. Itu teman toksik. Tidak baik dijadikan teman. Jadi saudara sekalian, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika perilakunya merendahkan kita, jika sikapnya tidak menganggap kita, jika kelakuannya sangat merendahkan kita dan kata-katanya menghina kita, itu tidak bisa dijadikan teman sejati. Itu teman toksik. Sangat berbahaya, menjadi racun dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak suka teman yang seperti itu. Yang kedua, teman toksik itu tidak merasa bersalah. Kalau dia melakukan kesalahan atau sesuatu yang melukai hati kita, logikanya dia kan harus minta maaf atas kesalahan yang dia buat. Tetapi teman toksik tidak seperti itu. Dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Walaupun apa yang dia lakukan itu melukai hati, dia tidak merasa bersalah untuk itu dan tidak mau meminta maaf. Kalaupun dia meminta maaf, permintaan maafnya itu adalah basa-basi. Yang ketiga, teman toksik itu selalu ingin diprioritaskan. Dia ingin dia yang penting, dianggap penting, dia yang utama dalam relasi itu. Sehingga orang-orang harus menghormati dia, menghargai dia. Dia ingin orang-orang menemui dia, jangan sebaliknya dia yang menemui orang-orang. Jadi teman toksik itu gengsinya tinggi. Dia merasa penting, lebih penting dari teman-teman yang lain. Yang keempat, nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, teman toksik adalah teman yang hobi bergosip. Tidak berani bicara di depan kita, dia lebih suka bicara di belakang kita. Dan yang dia bicarakan itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik tentang kita. Kelakuan kita yang tidak baik, perkataan kita yang tidak baik, itu dia ceritakan semuanya di belakang kita. Disebarkan secara sengaja, baik secara lisan maupun lewat media sosial. Tujuannya apa? Untuk mendiskreditkan kita, untuk menghancurkan masa depan kita. Sehingga citra kita, reputasi kita di mata orang-orang menjadi tidak baik. Nah, teman yang sejati tidak seperti itu. Teman yang sejati itu meminjam apa yang dikatakan oleh Kitab Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teman yang sejati berani mengkritikmu, berani mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Dia tidak segan-segan untuk menyampaikan sesuatu. Walaupun sesuatu itu keras, tapi dia tahu itu benar, itu sangat baik untuk masa depanmu, untuk dirimu. Nah, sedangkan teman toksik tidak seperti itu. Di depan kita dia begitu manis, di depan kita dia begitu baik, di depan kita dia tampil elegan, di depan kita dia seperti berhati malaikat. Tetapi di belakang kita, nama kita hancur-hancuran. Nah, jangan berteman dengan teman yang seperti itu. Tuhan tidak suka kita memiliki teman yang munafik, teman yang suka bergosip di belakang kita.
Yang kelima, ini yang terakhir, teman toksik itu suka memanfaatkan kita. Kalau dia datang ke rumah kita, bukan karena dia peduli dengan kita, tetapi ada sesuatu yang dia inginkan dari kita. Kalau dia mau dekat dengan kita, bukan karena dia perhatian pada kita, tetapi ada sesuatu yang dia inginkan dari kita. Jadi teman toksik itu berteman jika dia mendapatkan keuntungan dari pertemanan itu. Ketika dia merasa tidak ada keuntungan dalam relasi pertemanan itu, dia tidak segan-segan akan meninggalkan kita. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita mengapa Tuhan melalui Nabi Mika menyerukan agar jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan teman. Mengapa? Karena orang-orang di zaman itu adalah orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang tidak jujur. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang tidak jujur, bukan kebaikan yang kita terima, kemalangan, malapetaka, bencana yang kita alami, bahkan bukan tidak mungkin nyawa kita bisa melayang. Itu kalau kita berteman dengan orang yang tidak jujur, orang yang tidak saleh. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang jujur, kita dibentuk, kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, Tuhan Yesus pernah juga mengajar tentang sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Jadi kalau kita bersahabat, kita harus berani berkorban. Jika kita bersahabat, kita harus berani memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita. Dan Yesus telah membuktikan itu dalam pertemanannya dengan murid-muridnya. Yesus lebih banyak memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi mereka. Bahkan Yesus mengikhlaskan dirinya mati demi keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sahabat yang sejati. Jadi bagi kita, Yesus adalah sahabat yang sejati. Nah, sampai di sini apa pelajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, kenalah mana yang harus dijadikan sahabat dan mana yang tidak. Orang-orang yang selama ini jujur dengan kita, tulus dengan kita, jadikanlah itu sebagai sahabat sejatimu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak seperti itu, yang tidak tulus, yang tidak jujur, yang relasinya dengan kita adalah relasi yang hanya memanfaatkan kita. Orang-orang yang seperti itu hindarilah. Kita harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman yang jujur daripada teman-teman yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah sahabat sejati bagi orang lain. Jadilah sahabat sejati bagi orang lain. Sahabat yang mau mendengar keluh kesah orang lain. Sahabat yang jujur dalam relasinya dengan orang lain. Sahabat yang tidak menyebarluaskan privasi dari orang lain yang menjadi sahabat kita. Sahabat yang betul-betul mengedepankan ketulusan dalam relasi itu. Jadi sahabat yang sejati bagi sesama kita. Dan yang ketiga, belajarlah pada Yesus. Yang disebut sahabat sejati adalah sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya, sahabat sejati adalah sahabat yang mau berkorban demi kebaikan sahabat-sahabatnya. Yang keempat, soal kepercayaan. Percayailah sahabat yang jujur. Dan jangan berikan kepercayaanmu kepada sahabat yang tidak jujur. Demikianlah apa yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Ternyata di dunia ini ada dua jenis teman, ada dua jenis sahabat. Sahabat sejati dan sahabat toksik. Teman sejati dan teman toksik. Nah, pilihlah teman yang sejati dan abaikan teman toksik. Tuhan dalam bacaan kita saat ini mengingatkan kita, jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan teman. Apa artinya itu? Jangan percaya kepada teman toksik. Jangan mengandalkan teman toksik. Mengapa? Sebab teman yang semacam itu adalah teman yang tidak bisa dipercaya. Belajarlah pada Yesus dalam membangun relasi dengan 12 muridnya
Yesus menunjukkan kapasitasnya sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang tulus, pribadi yang mau berkorban demi sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati kita. Amin.